Selamat datang di Digital Law Corner. Kembali lagi dengan kami di sini, tempat untuk membahas hal-hal yang menarik dan informatif dengan saya Bayu Arianto yang akan menemani teman-teman kali ini. Yakni hari ini kita akan berkaitan dengan topik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat logis dan menjadi konsekuensi bagi negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglimanya. Hari ini kita akan membahasnya dengan sosok yang sangat menarik dari ahli, pakar, dan juga Sri Kandinya FHUMK, yakni adalah Ibu Adisya Meja Kristia SHMH. Halo semuanya, halo Pak Bayu. Apa kabar Ibu Adis? Luar biasa, harus Alhamdulillah, sehat selalu, sangat ceria ya Bu Adis hari ini. Harus. Hari ini ada topik yang sangat menarik Bu Adis yang harus kita bahas hari ini, yakni tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Teman-teman semua, Bu Adis ini juga dosen hukum tata negara di FHUMK dan beliau sangat menggeluti bidang peraturan perundang-undangan, sehingga pembahasan kita hari ini akan sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bu Adis, kalau boleh tahu dulu Bu Adis memulai pemahaman tentang ketertarikan dengan perundang-undangan sebelum kita jauh lebih bahas perundang-undangan. Kenapa sih Bu Adis tertarik dengan peraturan perundang-undangan? Oke, sebelumnya sih lebih ke alasan personal ya. Waktu setelah selesai skripsi, habis itu memutuskan untuk lanjut studi S2, mulai usia-usia awal 20 tuh, aduh pengen apa ya, next hidup pengen apa ya, gitu ya. Nah terus akhirnya memutuskan untuk ambil peminatan hukum kenegaraan waktu studi S2 gitu. Nah setelah itu langsung mikir nih, aduh nanti tesisnya apa gitu ya. Nah kebetulan saat itu jatuh cinta sama kenapa sih kok ada perda berbasis muatan agama? Gitu. Menarik ya, sekali. Gitu kan. Terus jadi ya keterusan deh dari situ. Sangat relate tadi ya dengan pembahasan kita hari ini teman-teman. Bu Adis, kita akan mulai ini ya pembahasan atau diskusi kita ataupun pengenalan lebih jauh kita terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, kami nih Bu Adis, saya juga pengen tahu apa sih Bu Adis peraturan perundang-undangan itu Bu Adis? Sebenarnya kalau bicara definisi ya, kita tuh tidak bisa lepas dari pendapat para tokoh. Ya, di setiap pembahasan apapun kita tidak boleh meninggalkan pakem gitu ya, pondasi yang ditinggalkan oleh para tokoh. Nah, kebetulan saya tuh ngefans gitu ya, karena pernah ketemu langsung sama Prof. Maria Farida. Waktu itu nggak sengaja, pas nyusun tesis diajak sama dosen pembimbing saya, Prof. Lita, diajak ke sebuah acara, ternyata ada Prof. Maria, terus waktu langsung diantarkan buat langsung bisa salim gitu, ketemu sama Prof. Maria Farida. Sejak saat itu juga ya lumayan sering baca-baca buku dari beliau. Beliau itu menyatakan bahwa sebenarnya proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu sangat penting untuk sebuah negara. Gitu, proses pembentukan peraturan untuk negara itu sendiri. Sebenarnya intinya sih di situ. Prof. Maria Farida ini sangat fenomenal ya. Iya, begawan banget sih beliau, betul. Maha gurunya peraturan perundang-undangan. Betul. Selanjutnya Bu Adis, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu apa saja sih Bu Adis yang perlu kita ketahui Bu Adis? Bentuk-bentuk ya, kita berarti nggak bisa lepas dari namanya hierarki atau tata urutan. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau kita bicara mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Gitu. Nah di sini kita harus paham dulu nih pakemnya, yang mana yang lebih rendah tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi. Gitu. Pakem banget tuh ya, nanti baru deh kita, kalau udah tahu pondasinya itu berarti kita harus di luar kepala nih. Saya selalu bilang sama teman-teman di kelas, ayo kita tentang hierarki ini harus di luar kepala ya, mau itu HTN, pidana, perdata tuh harus pakem gitu ya. Yang pertama tentu saja ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Lalu turun ke TAP MPR ya, meskipun TAP MPR sekarang sudah tidak dipanjangkan lagi ya, sudah diselesaikan, tapi tetap dipakai sebagai pedoman. Kemudian turun ke undang-undang, ya undang-undang. Biasanya UU atau Perpu gitu, anak-anak tuh ngapalinnya ya, undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Habis itu turun ke PP atau peraturan pemerintah, terus baru perda. Wah, ini tadi ada bentuk-bentuk dari peraturan perundang-undangan yang perlu kita ketahui teman-teman. Wajib. Wajib kita ketahui ini. Teman-teman harus tahu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Pertanyaannya Bu Adis,
Oke. Itu semua diatur di mana sih Bu Adis, tentang peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuknya dan lain-lainnya itu diatur di mana sih Bu Adis? Diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nih, saya kasih clue aja alamatnya ya. Nanti Iya. detailnya ke browsing gitu ya, Iya, biar oke. lebih penasaran gitu nih yang nonton. Nah, Undang-Undang 12 2011 sendiri itu sudah diperbaharui yang sekarang ini yang ketiga. Habis Oke, itu dari 12 2011 perbaharui ke 15 2019. Saya tuh pas saya lagi tesisan tuh makanya ingat. pas banget. Habis itu 13 2022 yang Oke, sekarang oke. paling baru, walaupun tidak menihilkan gitu ya, tidak menghilangkan yang 12 2011. Oke. Kalau nama undang-undangnya undang-undang apa itu Bu Adis? Tentang disingkat P3. Oh, P3, P3 teman-teman. Tapi sebentar ya, ini P3-nya beda nih. Bukan kemana-mana nih ya. Hijau-hijau nih, P3-nya apa sih Bu Adis? Pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu adalah undang-undang yang menjadi landasan ya Bu Adis ya. Betul. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hierarki tadi ya Bu Adis. Betul, ada Dan di bentuk-bentuk. pasal ya, ada di pasal 7. Oke. Teman-teman nanti bisa lihat itu adalah menjadi dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya Bu Adis, Oke. kalau tadi Bu Adis sudah bilang peraturan perundang-undangan itu penting, dan terus Yes. tadi Prof. Maria Farida juga mengatakannya ada bentuk-bentuknya. Yap. Sekarang tuh kami mau tahu deh Bu Adis, gimana sih proses suatu peraturan perundang-undangan itu bisa terbentuk? Mungkin dari undang-undang saja ya mungkin ya, kalau kita bisa lihat undang-undang itu gimana sih prosesnya Bu Adis, Oke. dari pembentukannya biar kita dan bisa berlaku kepada kita semua. Itu seperti apa sih Bu Ini Adis? agak panjang ya, tapi Oh. wajib diketahui banget nih. Oke. Pertama tuh pasti harus perencanaan. Perencanaan, Ya, di pertama tahap perencanaan. perencanaan itu kalau pernah dengar istilah prolegnas, Prolegnas. istilah kalau di daerah berarti ada prolegda ya. Prolegda. Kalau di pusat ada prolegnas. Nah, disitulah mulai digodok gitu. Nah, prolegnas sendiri itu sebenarnya adalah kayak dapur gitu, Oke, dapur dapur. yang akan nanti dituju gitu untuk memasak undang-undang itu gitu. Nah, cuman prolegnas sendiri itu dalam kenyataannya sering tidak selesai tuh masaknya gitu oke, ya. oke, Jadi di perencanaan ini juga kadang agak miss gitu di prakteknya. Cuman walaupun bagaimanapun ya, apapun yang terjadi tetap harus mengacu pada prolegnas tadi itu di tahap perencanaan. Nah, Oke. berkaca dari tadi Undang-Undang 13 2022 dimulai dari tahap perencanaan itu sudah harus melibatkan partisipasi masyarakat. Gitu. Jadi mendengarkan suara masyarakat, mendengarkan apa yang masyarakat inginkan, dan satu hal yang saya pegang teguh sejak mulai tercebur tadi ya, di awal tadi saya cerita, adalah tidak boleh melupakan kearifan lokal Oke, dari kearifan lokal. masyarakat. Jadi sudah disiapkan dari perencanaan itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, habis perencanaan ada pembahasan, gitu ya. Pembahasan itu di sini mulai lebih kompleks, gitu ya, karena nanti ketemu sama asas, ketemu sama teknis, ketemu sama susunan, ketemu sama lampiran-lampiran yang banyak banget gitu. Nah, salah satu asasnya karena tadi saya sudah spill gitu ya, ada peran masyarakat. Salah satu asas yang sekarang ini penting tapi sering dilupakan adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan. Gitu, asas keterbukaan tentunya bagi masyarakat Oke, gitu oke. ya, apalagi di era digital nih, di era serba elektronik ya, di era serba cepat itu. Di salah satu pembaruan Undang-Undang 13 2022 adalah tentang pengakuan tanda tangan elektronik. Oke. Gitu, TTDL kalau orang sekarang bilang ya, di mana dicantumkan di situ di pasal 97 dinyatakan bahwa kalau misalkan undang-undang itu ditandatangani secara elektronik, maka kekuatannya itu sama kuatnya dengan tanda tangan yang biasa ya, tanda tangan manual yang biasa. Itu sih di tahap pembahasan ada seperti itu. Habis itu ada penetapan. Oke, penetapan. Gitu ya, penetapan atau pengesahan. Di situ sudah berarti sudah melalui proses-proses. Nah, ini tadi ya, masyarakat ada FGD atau forum group discussion. Oke. Habis itu ada boleh mengadakan namanya lokakarya, seminar, Oke, terus public hearing Public gitu hearing. ya, itu intinya mengundang partisipasi masyarakat gitu. Oke. Terus berlaku sampai nanti akhirnya diundangkan. Nah, kalau misalkan sudah diundangkan, itu berarti sudah
sah keberlakuannya, mengikat secara luas untuk masyarakat juga. Makanya karena undang-undang itu nantinya akan diberlakukan kepada masyarakat, maka dari itulah diperlukan peran serta masyarakat sejak awal. Gitu. Oke. Berarti kalau tadi coba saya ingat-ingat, pertama dimulai dengan perencanaan ya, Bu? Iya, Terus penyusunan, penyusunan. terus Betul. pembahasan, terus ada pengesahan, dan akhirnya pengundangan. Betul. Nah, di pembahasan ini nanti ada persetujuan, terus ada Yes. publik, dan lain-lainnya. Termasuk bagian dari pengundangan itu yang menjadikan Iya. aturan ataupun undang-undang ini mengikat ke publik, masyarakat semua dan berlaku gitu. Iya. Tadi saya ingat tadi Bu Adis menyampaikan bahwa ada public hearing Iya. dan lain-lainnya, asas keterbukaan. Partisipasi masyarakat itu sejauh apa sih Bu pentingnya Bu Pentingnya untuk ya. terlibat dalam Oke. pembentukan undang-undang Bu Adis? Oke, sebenarnya kalau kita bicara ideal ya, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pihak yang nantinya akan dikenai undang-undang, peraturan perundang-undang itu adalah sebenarnya juga masyarakat. Gitu. Oke. Kalau kita ingat tool of social engineering, berarti hukum itu digunakan sebagai alat untuk merekayasa secara sosial. Untuk merekayasa perilaku masyarakat secara sosial. Jadi agar masyarakat tertib, agar masyarakat taat, itu sebenarnya juga dimulai dari undang-undang. Nah, kalau masyarakatnya nggak tahu ini mau diapain gue kayak gitu kasarnya ya, maka ketaatan itu, ketertiban itu akan sulit juga. Makanya sangat penting. Oke. Berarti teman-teman ini tolong digarisbawahi ya. Keterlibatan masyarakat atau Betul. partisipasi itu sangat penting. Betul, Bahkan tadi itu untuk berlaku untuk ke teman-teman semua. Melihat nih di Indonesia sekarang Bu Adis, apakah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan tadi transparansi itu sudah secara maksimal dilakukan oleh pembentuk undang-undang kita Bu Adis? Kalau saya bilang sih belum ya, belum karena banyak pertanyaan gitu ya disampaikan kepada masyarakat, jawabannya sebenarnya cuma 2 kata. 3 kata ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu gitu ya. Jadi ketidaktahuan publik itu sebenarnya tidak boleh dibiarkan atau didiamkan gitu ya. Kalau tren masyarakat kita ini misalkan terlihat masih pasif, maka ya pemerintah yang harus menjangkau bagaimana caranya masyarakat yang sekian ribu juta jiwa ini bisa tahu nih ada persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan ABCD gitu misalkan seperti itu. Nah, saat ini sih yang ketika saya mengikuti pergolakan kemarin RU yang baru itu ya, yang baru sah itu ya, itu masyarakat itu baru tahu kalau ternyata kita bisa pantau lewat website. Gitu, dan itu baru kayak oh iya ya, baru kayak gitu. Nah, itu masyarakat yang bisa akses internet dan seterusnya lewat website gitu ya. Nah, masyarakat yang nggak bisa kan, nah itu PR besar sih menurut saya. Oke, berarti untuk keterlibatan masyarakat sendiri Itu masih besar tantangannya. Oke. Betul. Kalau seingat saya Bu Adis ya, kalau kita berbicara tentang keterlibatan masyarakat ini kan kita teringat juga dengan meaningful participation ya, Bu. Itu 3 hal yang penting, yaitu bagaimana suara dari masyarakat itu harus didengar, harus dipertimbangkan dan harus dijelaskan juga terkait dengan keterlibatannya. Oke. Ini hal yang menarik lagi Bu Adis. Beberapa tahun ini, belakangan ini kita itu sering sekali ketemu berita gitu ya. Banyak sekali pembentuk undang-undang ini seakan-akan tidak sesuai dengan kehendak rakyatnya. Apakah tabrak gitu ya? Ya betul. Apakah ada berkaitan dengan politis juga sih Bu? Yes, betul. Karena kan kita tahu, apakah kita bisa menyebutkan bahwa undang-undang ini produk politis Bu Adis? Bisa. Gitu ya. Karena tadi saya bilang mau tidak mau, suka tidak suka, hukum itu ya dekat dengan politik gitu. Kalau kita lihat pihak-pihak siapa yang bisa membentuk peraturan perundang-undangan, baik lagi ke DPR, ke DPD, kemudian pemerintahan gitu ya, yang mana di sini sudah kencang sekali ya aroma politiknya gitu, luar biasa di situ. Nah, saya bilang kalau di kelas tuh saya selalu bilang gini, ketika sampai di proses penyusunan pembahasan itu sudah banyak tangan-tangan yang tidak terlihat gitu ya. Jadi kita proses hukum secara murni itu memang susah dilakukan saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang murni apa? Teknisnya, hierarkinya, caranya, lampirannya itu murni naskah akademiknya ya, lampiran itu murni. Cuman yaitu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ya memang pihak-pihak politis.
Oke, berarti teman-teman kita harus sepakati memang ada peran-peran politis yang harus memang terjadi dalam undang-undang, namun tetap harus kita pantau. Politisnya harus politis-politis yang mementingkan kebutuhan masyarakat. Betul. Oleh sebab itu kita perlu cara untuk meningkatkan transparansi nih, Bu Adis. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ini sebagai teman-teman Lovelas dimanapun berada ini? Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi ataupun transparansi? Ya. Oke. Kebetulan nih saya baru belajar ya, baru baca sebuah buku gitu bahwa ternyata saya pakai komparasi Belanda ya karena yang deket sama perkembangan hukum kita. Di Belanda sendiri itu sejak tahun 80-an mereka sudah punya undang-undang keterbukaan publik. Yang itu melindungi warga negara. Jadi ini, kalau gue diapa-apain nih sama pemerintah, gue bisa. Nah, gitu. Jadi itu memberikan perlindungan. Jadi sebelum penegakan dilindungi dulu tuh warganya gitu. Jadi menurut saya itu konsep yang baik, konsep yang luar biasa gitu ya. Kalau minjem istilahnya hukum administrasi, mensejahterakan gitu ya warga negaranya supaya apa? Supaya kita sampai tidak sekedar tertib, tidak sekedar taat, tapi sampai di tahap sadar. Gitu. Jadi saya rasa untuk mencapai transparansi, partisipasi adalah mencapai tahap kesadaran terhadap hukum. Oke, berarti tadi garis bawahnya adalah undang-undang juga perlu melindungi keterbukaan informasi publik. Kita sudah punya, semoga nanti undang-undang ini memang bisa menjadi lebih baik sampai ada. Betul. Tadi hak kita tadi. Hal penting lagi nih Bu Adis yang harus kita ketahui terkait dengan teknologi. Kita kan sekarang udah tahu lah teknologi ini luar biasa ya. Ada AI, ada macam-macam lah tentang teknologi. Saya ada satu negara yang pernah saya baca Bu Adis itu di Uni Emirat Arab kalau tidak salah sudah menerapkan AI ataupun teknologi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Apakah itu niscaya atau mungkin kita bisa lakukan Bu Adis di Indonesia? Waduh. Untuk tingkat kesadaran kita, saya rasa masih perlu dikaji ulang ya. Dikaji ulang secara mendalam karena kita sendiri belum punya peraturan perundang-undangan tentang AI. Itu menurut saya. Jadi selama AI itu belum kita atur secara norma positifnya, saya rasa belum waktunya untuk digunakan sebagai sarana pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke. Berarti meskipun teknologi ini berkembang pesat, apalagi membentuk aturan ini adalah hal yang sangat penting sehingga menggunakan AI ini juga kita nggak bisa sembarangan. Apalagi ini kelas membentuk undang-undang. Tadi Bu Adis juga bilang undang-undang itu sangat penting gitu ya. Bahkan untuk mengatur masyarakat dan hak-hak kita semua teman-teman. Ada hal menarik ketika kita memahami undang-undang ini sebagai produk hukum dan juga produk politik tadi Bu Adis. Ketika penerapannya Bu Adis, ada nggak sih Bu Adis undang-undang yang dirasa itu bagus gitu ya ataupun menarik ataupun penting gitu, tapi penerapannya atau implementasinya susah sekali dijalankan gitu? Apakah ada atau hampir semuanya gitu? Monggo Bu Adis kira-kira apa ya? Tadi ya kita bicara kesadaran gitu. Orang itu kalau sadar biasanya dia peduli. Kalau tidak sadar dia tidak peduli gitu kan, logikanya gitu. Kalau saya contoh terkecil saja ya Pak Bayu, orang tuh susah banget pakai helm. Susah banget kan. Kita keluar berapa meter aja dari rumah tuh bur udah tanpa helm. Padahal undang-undang lalu lintas kan udah jelas ya, pengendara motor menggunakan helm gitu kan. Menurut saya dari hal sekecil itu saja sudah kelihatan nih implementasi peraturan perundang-undangan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita di mahasiswa hukum ya pasti nggak asing sama dasolen dasai ini. Ya dasolennya suruh pakai helm, dasainya nggak pakai helm kayak gitu sih. Jadi kalau kita lihat ini penerapan undang-undang ataupun implementasi dari undang-undang itu salah satu kunci keberhasilannya juga masyarakat itu sendiri. Kesadaran tadi. Sungguh sangat menarik, banyak sekali hal yang bisa kita terima dari Bu Adis. Boleh. Oke. Saya mau ngutip juga nih mengingatkan juga buat adik-adik, teman-teman Lovelas atau pengunjung baru dari subscriber YouTube kita nih, tembus 1 juta gitu kan ya. Amin. Ayo follow. Jadi selalu ada ketimpangan kecepatan antara perubahan di masyarakat dan pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lama itu akan selalu berhadapan dengan perubahan masyarakat yang cepat tadi. Tadi yang sudah Pak Bayu sebutkan, AI dan seterusnya gitu. Jadi karena
perbedaan kecepatan tadi itulah menurut saya juga menambahkan tantangan tersendiri. Oke. Maaf. Sangat penting tadi karena kita hidup di perkembangan zaman yang luar biasa cepat Iya, ini, betul. sehingga kita harapkan peraturan perundang-undangan tidak kalah tertinggal. Iya, harus Kalau bisa berusaha. membersamai atau bahkan bisa lebih dulu gitu ya, Iya, untuk betul. mengatasi hal-hal yang perlu diatasi. Oke teman-teman, itu tadi banyak hal menarik yang bisa kita ambil dari diskusi kita tadi dengan Bu Adis, Serkandinya FOMK, Serkandi Peraturan Perundang-undangan. Banyak hal yang perlu kita pahami. Pertama, satu, teman-teman terkait dengan keterlibatan masyarakat, hierarki, prinsip-prinsip dasar, transparansi, akan teknologi, dan tadi penyeimbangan antara undang-undang dengan kemajuan saat ini gitu. Ada hal penting yang harus teman-teman ketahui, bahwa undang-undang ataupun peraturan itu adalah cara teman-teman untuk mengatur dirinya sendiri dengan wakil-wakil teman-teman di pembentuk undang-undang, baik pemerintahan maupun di dewan-dewan di Senayan gitu. Teman-teman, terima kasih Bu Adis sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan kami di sini. Semoga semua peraturan perundang-undangan kita terus membaik. Amin. Dan pembentukannya juga semakin membaik, Semakin transparan tentunya. semakin transparan, semakin deliberatif, semakin memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga menjadi produk yang bisa terimplementasikan dengan baik juga. Itu saja teman-teman. Demikian pembahasan kita mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mungkin kita bisa jumpa lagi next time dengan episode-episode yang menarik lainnya. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Digital Law Corner FOMK. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya teman-teman. Bye bye.